Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali pada hari ini saya dapat berjumpa kembali dengan para bakti lovers di seantero penjuru dunia. Semoga senantiasa diberikan rahmah dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, pada kesempatan ini sudah lebih agak tenangan keadaannya, jadi kita lanjutkan saja eh, curhatan saya yaitu mengenai materi Pancasila sebagai dasar pengembangan IPTEX. Eh, Baik, kalau gitu kita mulai dilanjutkan. Yang kemarin kita sudah membahas beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu bahwa dalam pengembangan IPTEX pun kita tetap harus didasari oleh batasan-batasan. Batasannya apa? Yaitu ada nilai-nilai kebudayaan dan nilai-nilai agama. Kalau di negara kita tentu saja dibatasi oleh Pancasila juga. Jadi kenapa kok harus ada batasan gitu? Ya kemarin sudah dijelaskan juga karena ilmu pengetahuan itu diibaratkan seperti pisau bermata dua. Memang bisa membuat kehidupan kemanusiaan itu lebih mudah, lebih praktis, tapi di sisi lain juga bisa menyakiti dan juga dapat memusnahkan keberadaban dan juga eksistensi dari umat manusia itu sendiri malahan. Contohnya saja bom atom. Kemudian alasannya lain juga karena semakin tingginya ilmu pengetahuan, kok kehidupan manusia ini malah justru nilai-nilainya semakin semakin merosot gitu. Jadi menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia terhadap kehidupan ini, terhadap eksistensi manusia itu sendiri. Contohnya adalah tentang pandangan ateisme semakin merebak. Kemudian ada pandangan bahwa kita seharusnya meninggalkan agama dan lain-lain. Itu kan justru kehidupan manusia malah tambah buruk karena nilai-nilai kemanusiaan malah justru tambah buruk karena adanya penambahan IPTEX yang terlalu besar yang tanpa ada batasan. Kemudian alasan yang lain lagi juga sudah disampaikan karena permasalahan lingkungan juga. Saya contohkan sebelumnya tentang masalah sampah elektronik yang justru bisa membahayakan eksistensi manusia. Kemudian sudah dibahas di sebelumnya tentang contohnya tentang pemanasan global, di mana ozon atau O3 dari Indonesia bukan hanya di Indonesia, bahkan di bumi ini semakin rusak karena apa? Karena adanya zat-zat O2, zat-zat CFC, zat-zat polusi dari dampak dari perkembangan teknologi tersebut justru bisa membahayakan umat manusia karena sinar matahari jadi bisa masuk langsung ke bumi ini. Kemudian dari segi di Indonesia sendiri kah pentingkah didasari moral dalam pengembangan IPTEX? Tentu saja penting karena yaitu kehidupan Indonesia jadi semakin mengarah ke barat-baratan nilainya. Kita jadi takutnya ada nilai-nilai kekerasan juga bisa masuk dan meracuni otak-otak dari para generasi bangsa selanjutnya. Oke, teman-teman, kemarin sampai itu kita lanjutkan. Mohon maaf saya. Baik, kemudian kita lanjutkan. Oleh karena beberapa alasan tadi, maka diperlukan Pancasila sebagai dasar dalam mengembangkan IPTEK. Contohnya saja tadi itu kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh IPTEX, baik dengan dalih percepatan pembangunan daerah tertinggal maupun upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat perlu mendapat perhatian serius. Jadi kita perlu batasan nilai-nilai, yaitu misalnya limbah elektronik, ya tidak perlu kita ganti gadget 1 bulan 1 kali kan ya teman-teman bagi lovers, karena yang namanya perkembangan teknologi kan pesat sekali, baru hitungan bulan saja sudah ada versi yang baru beli HP versi ini, kemudian
bulan berikutnya pesaingnya sudah mengeluarkan versi baru lagi, bulan kedepannya sudah ada yang terbaru lagi gadgetnya, jadi tidak perlu kita beli sesuatu itu karena prestis saja, hanya karena ingin dibilang up to date lalu setiap 1 bulan sekali ganti gadget. Itu tentu saja malah akan menambah sampah limbah elektronik. Makanya juga diperlukan kearifan menggunakan gadget itu karena fungsinya, karena kita butuh, bukan karena prestisnya gitu. Contohnya saja, contoh yang sederhana. Ya, jadi tidak ada satupun bangsa di dunia ini yang terlepas dari pengaruh perkembangan ipteks. Pedalaman yang belum terkontaminasi oleh kemajuan ipteks pun suatu saat juga akan tinggal menunggu waktunya saja. Tinggal menunggu waktunya saja, bahkan di pedalaman pun akan ada internet, akan ada jaringan internet dan lain-lain. Sedangkan penjabaran sila-sila Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek adalah digunakan untuk mengontrol dan mengendalikan kemajuan iptek yang berpengaruh pada cara berpikir dan bertindak masyarakat yang cenderung pragmatis. Apa itu pragmatis ya? Jadi pragmatis itu cara memandang yang hanya ada di depannya saja, dia tidak memandang jauh ke depan akibatnya seperti apa. Jadi hanya memandang saat ini saja. Oh, ini ada masalah ini, jadi memakai cara ini, masalah selesai. Tapi kita tidak memandang bahwa dengan melakukan cara ini justru akan menimbulkan masalah yang baru ke depannya. Jadi pragmatis, bersifat praktis saja. Hanya memandang apa yang ada di depannya saja, tidak memandang jauh ke depan, ke masa depan, dampaknya bagaimana, itulah pragmatis. Jadi kita semakin pragmatis sehingga diperlukan yaitu pembatas untuk mengontrol dan mengendalikan agar cara berpikir kita tetap sesuai dengan nilai-nilai kita. Artinya penggunaan benar-benar teknologi dalam kehidupan masyarakat Indonesia dewasa ini menggantikan peran nilai-nilai luhur yang diyakini dapat menciptakan kepribadian manusia Indonesia yang sebelumnya memiliki sifat sosial, sifat humanis, sifat religius, karena kemajuan iptek tergerus dan digantikan oleh sifat individualistis, dehumanis, pragmatis tadi itu, dan juga cenderung sekuler atau memisahkan iptek dengan agama tadi. Itulah yang terjadi saat ini sehingga perlu pengontrol dan pengendali. Ya, kalau bisa kita contohkan apa contoh pragmatisme, bisa kita lihat pada penggunaan AC atau air conditioner ya. Cara bertindak dan berpikir pragmatis contohnya adalah pada teknologi AC atau air conditioner. Secara jangka pendek memang AC itu bisa dapat memberikan kenyamanan dan juga rasa dingin. Namun dalam jangka panjang AC kan mengeluarkan apa yang kita kenal dengan CFC ya, klorofluorokarbon atau freon yang digunakan AC itu merupakan zat yang dapat merusak O3 atau ozon. Kita tahu O3 kan suatu senyawa kimia yang sangat kuat gitu ya. Bahkan sinar ultraviolet dari matahari pun bisa dilawan, bisa ditangkis, sehingga saat sinar matahari itu masuk ke bumi, itu adalah sinar matahari yang aman bagi manusia. Karena UVC dan UVB sudah disaring dulu oleh O3 tadi. Namun meskipun O3 merupakan senyawa yang kuat, tetap ada kelemahannya. Kelemahannya adalah CFC tadi, klorofluorokarbon, karena itu bisa O3 ditambah CFC itu bisa bisa merubah O3 menjadi O2 atau oksigen saja. Memecah senyawa. Jadi ozonnya semakin rusak, semakin hilang. O3-nya semakin dirusak oleh CFC, sehingga dalam jangka panjang malah penggunaan AC akan membahayakan kehidupan manusia.
Jadi kita hanya melihat pragmatis, hanya melihat ke depannya saja. Oh, cuacanya panas, ingin dingin, ingin sejuk, lalu memakai AC. Masalah selesai karena jadi dingin, tapi kita tidak melihat ke depan. Justru AC itu akan merusak ozon dan justru sinar matahari itu akan lebih panas dan lebih berbahaya bagi umat manusia. Jadi AC itu tidak mendinginkan tapi malah justru membuat bumi ini menjadi panas. Itulah cara kita berpikir pragmatis karena kita tidak melihat jauh lebih ke depan lagi terhadap akibat tindakan kita. Itu contoh simpelnya saja bahwa ipteks mengubah pandangan manusia menjadi lebih pragmatis atau praktis gitu. Jadi diperlukan adanya rambu-rambu tadi itu, diperlukan adanya batasan dalam pengembangan ilmu pengetahuan agar tidak menjadi bumerang bagi keselamatan manusia sendiri. Maksudnya adalah bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi iptek yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai. Kemudian berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek di Indonesia. Maksudnya dari bagi rambu-rambu adalah ya seperti di jalan itu rambu-rambu normatif, yaitu mengendalikan iptek agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak dari bangsa Indonesia. Jadi ada aturan main yang harus disepakati oleh para ilmuwan sebelum ilmu tersebut dikembangkan. Jadi tetap ada etikanya. Pokoknya kalau akan diuji coba ke manusia harus beretika, tidak lalu diuji coba manusia dengan sebebas-bebasnya gitu, tentu saja tidak. Kemudian pengembangan iptek juga harus berakar dari budaya bangsa Indonesia sendiri atau yang lebih dikenal dengan mempribumikan ilmu. Jadilah maksud dari sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan. Sumber sebagai dasar pengembangan iptek secara historis atau secara sejarah ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, bahwa salah satu tujuan dari negara Indonesia yaitu kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Ini dalam kata mencerdaskan kehidupan bangsa, jadi itu adalah salah satu dari tujuan bangsa kita, tujuan dari negara Indonesia ini salah satu adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi pengembangan iptek memang harus dilakukan. Memang harus dilakukan karena memang sudah menjadi tujuan kita. Namun tentu saja tidak sekonyong-konyong gitu lalu tanpa batasan. Tidak, itu namanya bukan mencerdaskan, justru membahayakan kehidupan bangsa nanti. Jadi peran Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek di Indonesia belum banyak dibicarakan pada awal kemerdekaan. Ya, memang wajar saja seperti saya katakan sebelumnya, perannya adalah sebagai dasar negara ya, awalnya fungsinya. Kita mau mendirikan negara itu dasarnya apa gitu kan, yang ditanyakan oleh Wedyo Diningrat, Ketua BPUPKI, kepada Pak Karno dan para tokoh lainnya. Jadi wajar saja karena pada saat kemerdekaan itu para founding fathers masih fokus mencurahkan tenaga dan pemikiran dan disibukkan pada upaya pembenahan dan penataan negara yang baru saja lahir, yang baru saja terbebas dari penjajahan. Jadi memang fungsi Pancasila di bidang teks ini memang belum banyak dipublikasikan, dieksplor. Nah, namun kemudian kita sadar bahwa 350 tahun Indonesia dijajah itu kita tidak hanya rugi dari bidang ekonomi saja, tidak hanya kita terkuras sumber daya alamnya sebagai
negara Indonesia. Bukan itu saja kerugian dari adanya penjajahan selama 350 tahun, tapi juga karena menjadikan mayoritas rakyat Indonesia berada dalam kebodohan dan kemiskinan. Kita menyadari itu, jadi hanya segelintir rakyat Indonesia saja yang bisa mengenyam pendidikan di masa penjajahan. Jadi itulah yang menjadikan pelopor bagi pendidikan tersebutlah yang menjadi pelopor bagi kebangkitan bangsa. Justru pendidikan, karena pendidikan tersebut ada golongan cerdik pandai yang akhirnya turut berjuang secara diplomasi juga. Jadi ketika negara Indonesia merdeka dan diproklamirkan, merasa perlu mencantumkan aspek kesejahteraan plus pendidikan di dalam undang-undangnya. Jadi kita, para founding fathers kita memang sadar perlunya pendidikan, karena kita bisa merdeka juga salah satunya adalah karena golongan terpelajar juga. Munculnya golongan terpelajar. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi jelas merupakan bagian dari amanah para pendiri negara untuk mengangkat dan meningkatkan kesejahteraan bangsa. Dalam arti, penguatan perekonomian bangsa dan pengembangan ilmu pengetahuan dapat mengangkat harkat dan martabat bangsa Indonesia agar setara dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Jadi bukan hanya penguatan perekonomian saja, tapi juga harus ada pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Ya, semakin kamu mendapat ilmu yang tinggi, tentu saja derajat kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa juga semakin tinggi juga. Masih sumber historis tentang pengembangan ITEX. Jadi Soekarno dalam rangkaian kuliah umum Pancasila Dasar Falsafah Negara pada tahun 1958 dan sampai 1959 menyatakan bahwa perlunya setiap sila Pancasila dijadikan blueprint atau cetak biru bagi setiap pemikiran dan tindakan bangsa agar tidak terjadi kemunduran dalam pencapaian keadilan sosial. Kemudian baru tahun 1980-an mulai dirasakan sebagai kebutuhan yang mendesak, terutama di perguruan tinggi. Perlunya ada blueprint dalam setiap pemikiran dan tindakan bangsa. Kita lanjutkan lagi teman-teman. Jadi di abad ke-17 ini mulai terjadi perubahan besar dalam cara berpikir manusia. Ini ya kita tahu ya, abad 17 kan abad mesinari ya, abad mass produksi, di mana tenaga hewan dan tenaga manusia mulai digantikan oleh mesin-mesin dan pabrik-pabrik, ada produksi massal. Ini juga ditandai dengan berubahnya cara berpikir manusia juga, bahwa lebih sekuler pokoknya. Di bangsa barat menjadi lebih sekulerisasi ilmu pengetahuan tadi itu. Lebih membuat jembatan, membuat jarak yang lebar antara ilmu pengetahuan dengan nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya itu mulai terjadi pada abad 17. Kemudian menurut Profesor Dr. T. Jacob ini menyatakan sehingga diperlukan sila-sila dari Pancasila. Maksudnya bagaimana? Dalam ilmu IPTEX kita bahas satu persatu. Sila pertama ini menyatakan tentang monoteisme. Ya, sila pertama dan menyatakan tentang monoteisme.
yaitu untuk melengkapi ilmu pengetahuan dengan menciptakan perimbangan antara yang rasional dengan irasional, antara rasa dengan akal. Jadi perlu ada perimbangan. Eh, Memang ada yang rasional, tetapi ada juga hal-hal yang irasional. Kita tidak hanya rasional selalu, tapi kita yakin bahwa kita manusia diciptakan itu ada tujuannya gitu. Ada kekuatan yang lebih besar dari kekuatan manusia. Jadi meskipun secara rasional, secara matematik kemungkinan itu tidak mungkin, tapi ya siapa yang tahu kalau Tuhan menghadapi lain ya bisa saja terjadi gitu. Jadi menciptakan perimbangan antara yang rasional dengan yang irasional, antara rasa dengan akal. Jadi harus ada keseimbangan. Untuk menciptakan keseimbangan itulah sila pertama tadi. Kemudian menempatkan manusia di alam semesta sebagai bagiannya, bukan sebagai pusat dan tujuannya. Jadi manusia merupakan bagian dari alam semesta, bukan pusat dari alam semesta, bukan tujuan dari manusia untuk uh, untuk menguasai alam semesta, bukan ya, tapi sebagai turut berdampingan sebagai bagian dari alam semesta. Kemudian di sila pertama tadi juga berisi tentang tuntutan tanggung jawab sosial dan intergenerasional dari ilmuwan dan teknologi. Jadi para ilmuwan itu bukan hanya menciptakan saja, tapi juga harus bertanggung jawab secara sosial terhadap ciptaannya, dan juga harus memperhatikan generasi mendatang atau intergenerasi. Jadi ilmu juga harus bertanggung jawab. Kalau kita menciptakan ini, nanti jangan-jangan bisa merusak kehidupan sosial, bisa merusak keamanan generasi mendatang. Itu contohnya apa? Ya contohnya tentang persenjataan tadi ya, mungkin eh, negara yang paling kekeh untuk meningkatkan persenjataan, ilmu pengetahuan persenjataan kan bangsa Israel ya teman-teman. Itu terus-menerus ya, ingin meningkatkan di bidang persenjataan. Ada tembak yang bisa dibengkokkan misalnya, agar bisa nembaknya sambil bengkok gitu. Kemudian tentu saja mereka berusaha untuk menciptakan peluru yang one hit one kill. Jadi sekali tembak, sekali peluru, satu peluru bisa membunuh satu musuh. Itu kan disemangati oleh uh, untuk mendominasi bangsa lain gitu semangatnya. Hanya ilmu pengetahuan untuk persenjataan untuk mengalahkan bangsa yang lain. Jadi harus ada tanggung jawab sosial juga, dan juga harus memperhatikan teknologi itu juga jangan sampai berdampak buruk terhadap generasi mendatang. Itu tadi menurut Profesor T. Jacob tentang isi dari sila pertama. Kemudian ipteks juga masih sila yang pertama. Ipteks tidak hanya memikirkan apa yang ditemukan atau dibuktikan atau diciptakan, namun juga manfaat dan akibatnya kepada kemanusiaan dan juga alam. Lanjut teman-teman, bagi lovers. Kemudian isi dari sila kedua tentang ipteks yaitu berisi mengenai nilai humanisme atau kemanusiaan, yaitu bahwa sila kedua ini akan memberikan arah dan mengontrol ilmu pengetahuan. Jadi bisa dikatakan ilmu pengetahuan harusnya dikembalikan kepada fungsi semula, yaitu untuk kemanusiaan. Kenapa kita perlu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan adalah agar kemanusiaan lebih beradab, lebih mempermudah kemanusiaan, lebih mudah memakmurkan dunia, memakmurkan bumi, agar manusia bisa lebih baik kehidupannya, mungkin bisa menemukan obat kanker, bisa
sekali scan saja kanker bisa hilang, misalnya ada kanker otak bisa dengan teknologi yang tinggi bisa disembuhkan. Jadi untuk kemanusiaan seharusnya dikembalikan pada tujuan dari ilmu pengetahuan. Dan ipteks harus dapat diabadikan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia, bukan menjadikan manusia sebagai makhluk yang angkuh dan pemalas. Jadi mungkin akan salah satu fungsi ipteks bisa mempermudah manusia, tapi misalnya ditemukan kursi 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 melayang, misalnya kursi melayang di angkasa yang bisa melakukan segala pekerjaan manusia, lalu untuk apa gunanya? Justru manusia malah jadi lebih malas gerak, lebih tidak mau gerak karena apa, tinggal duduk di kursi, kursinya jalan sendiri, kursinya melayang sendiri, melakukan aktivitas untuk manusia itu sendiri. Tapi memang mempermudah manusia, tapi manusia sendiri justru malah jadi pemalas, jadi tidak, jadi generasi berikutnya akan lupa cara menggunakan kakinya bagaimana. Itu seperti di film-film fiksi itu, apa lupa, film Disney itu ya, kalau luar angkasa itu penduduknya pada gemuk-gemuk semua karena jarang jalan, jarang menggunakan kakinya karena semua duduk di kursi yang canggih semua. Kemudian tidak saling menyapa, gemuk-gemuk obesitas semua. Jadi itu salah satu ilmu pengetahuan yang justru tidak sesuai dengan fungsi untuk kemanusiaan karena manusia menjadi angkuh dan pemalas. Kita lanjutkan pada sila ketiga. Ini berisi tentang nasionalisme dan juga solidaritas atau kesetiakawanan harusnya. Jadi dengan sila ketiga ini akan menyebabkan pengembangan ilmu pengetahuan dari teknologi itu melengkapi universalisme dan internasionalisme dalam sila-sila yang lain. Uh, jadi universal kan berarti bersifat bersifat tidak bersifat universal, tidak bersifat lokal gitu. Jadi untuk semua gitu ya, solidaritas ya. Jadi teknologi kita bisa menemukan obat penyakit COVID, ya kita sumbangkan untuk kemanusiaan di seluruh dunia, tidak hanya untuk Indonesia saja. Tapi ada nasionalisme juga ada, solidaritas juga ada, internasionalisme. Jadi ipteks digunakan untuk memudahkan usaha-usaha mempersatukan bangsa, terjalinnya persaudaraan dan persahabatan antar daerah pada khususnya, dan hubungan antar bangsa Indonesia dengan masyarakat internasional pada umumnya. Jadi ipteks harusnya untuk mempersatukan kita, bukan malah mencerai-beraikannya, tapi ya contohnya website saja. Website kan jadi fungsinya memang bagus ya, fungsinya bagus, bisa mempersatukan juga, tapi jika digunakan oleh orang yang zolim, orang yang jelek, website bisa digunakan untuk menyebarkan hoax, bisa untuk menyebarkan terorisme, justru akan merusak bangsa ini, justru akan memecah belah Indonesia. Tapi jadi kita juga harus mewaspadai penggunaan negatif dari teknologi. Jadi mereka itu yang zolim itu tentu saja tidak berpedoman dengan sila ketiga ini. Nah, lanjutkan teman-teman Wakil Lovers. Kemudian menurut Profesor Dr. T. Jacob juga, isi dari sila keempat tentang demokrasi dan representasi. Ini akan menyebabkan pengembangan ipteks di Indonesia, mencegah teknologi berevolusi sendiri dengan leluasa. Kemudian maksudnya adalah bahwa percobaan, penerapan, dan penyebaran ilmu pengetahuan harus mencerminkan semangat yang demokratis untuk rakyat gitu ya. Kemudian setiap ilmuwan diberi kebebasan untuk mengembangkan ipteks tanpa adanya diskriminasi identitas. Jadi yang bisa melakukan penelitian tentu saja tidak hanya
secara sara, mungkin secara identitas hanya orang Jawa saja yang boleh menjadi ilmuwan, tentu saja tidak seperti itu. Hanya agama hasil dari IPTEX hanya untuk agama tertentu saja, tentu saja tidak seperti itu, tapi tanpa diskriminasi identitas. Kemudian sikap terbuka terhadap kritik maupun dibandingkan dengan penemuan teori lain. Tentu saja dengan adanya demokrasi ini, semua orang berhak untuk berpendapat. Jadi kita harus terbuka dengan kritik. Jika ada penemuan orang lain yang menyanggah dengan teori kita, ya kita juga harus bisa legowo gitu, harus bisa memperbaiki lagi penelitian-penelitian kita. Teori-teori kita lebih diperbaiki lagi. Beda pandangan belum tentu suatu yang salah ya. Mungkin pernah saya ceritakan ke teman-teman tentang kisah 3 orang buta dengan gajah gitu ya. Jadi berbeda itu tidak berarti salah. Ada orang buta yang pertama menyatakan bahwa setelah menyentuh gajah, oh ternyata ini gajah. Gajah itu ternyata hewan yang panjang itu. Kemudian orang buta kedua setelah meneliti dan menyentuh gajah tadi menyimpulkan bahwa oh gajah itu ternyata binatang yang besar gitu. Sedangkan orang buta yang ketiga menyatakan bahwa setelah menyentuh dan meraba-raba hewan gajah, ternyata menyimpulkan bahwa gajah itu ternyata binatang yang lebar gitu. Itu kan kesimpulan dari ketiga orang tersebut kan beda-beda ya. Ada yang bilang panjang, ada yang bilang lebar, ada yang bilang besar, kan beda. Tapi kan yang diteliti sama, yang diteliti adalah gajah dan benar. Jadi kenapa orang buta pertama bilang panjang, mungkin karena dia meneliti dari sudut, dia memegang belalainya. Jadi dia menyimpulkan kalau gajah itu panjang karena dia dari sudut pandang belalainya. Kemudian orang yang kedua menyatakan bahwa gajah itu besar mungkin karena saat itu dia menyentuh perutnya. Jadi yang dia teliti, yang dia pegang adalah dari segi perutnya. Oh, ini besar. Kemudian yang orang buta yang ketiga, mungkin yang dia teliti adalah telinganya. Atau dia pas meraba itu pas kena telinganya, jadi dia bisa menyimpulkan, oh gajah itu lebar. Jadi beda pandangan, beda pendapat, bukan berarti salah. Bisa saja karena beda sudut pandang saja gitu. Jadi tidak apa-apa dibandingkan dengan teori orang lain. Kemudian contohnya yang lain adalah misalnya pasien diberi eksperimen kedokteran, harus terlebih dahulu diberikan informasi yang cukup dan benar tentang manfaat dan resikonya. Kemudian kan harus ada surat juga ya, surat pernyataan akan menjadi sukarelawan gitu ya. Kita lanjutkan. Kemudian yang ketiga, yang sila ke-5 tentang keadilan sosial. Menurut Profesor P. Jacob bahwa berisi tentang keadilan sosial, yaitu menekankan pada ketiga keadilan Aristoteles, yaitu keadilan distributif, keadilan komutatif, dan keadilan legalis dalam pengembangan, pengajaran, dan penerapan IPTEK. Jadi keadilan sosial juga menjaga keseimbangan antara individu dan masyarakat. Teman-teman tahu ya tentang keadilan Aristoteles itu, bahwa keadilan distributif yaitu distribusi tidak memberikan hak yang sama melainkan menggunakan proporsionalitas. Jadi adil itu bukan berarti kalau setiap orang menerima jumlah yang sama. Bukan berarti seperti itu, tapi harus lihat hak-haknya, harus melihat jasa-jasanya. Contohnya yang paling sederhana saja, kalau teman-teman bagi lovers yang sudah kuliah dengan adiknya bagi lovers yang masih SD, tentu saja uang sakunya kan berbeda ya. Yang sudah kuliah kan ada lebih banyak
kebutuhan, harus transportasi, harus fotokopi mungkin, jadi diberikan mungkin sebulannya 500.000, sedangkan adiknya yang masih SD mungkin sebulannya cuma 100.000. Itu bukan berarti tidak adil, karena disesuaikan dengan distributifnya gitu, proporsionalitasnya. Kebalikan dari itu adalah keadilan komutatif, di mana memberikan secara sama tanpa melihat jasa-jasanya. Jadi adil jika tidak melihat jasa-jasanya, mau itu orang miskin maupun orang kaya harus tetap diberikan hak dan kewajiban yang sama gitu, tanpa melihat hartanya, misalnya, itu baru adil gitu. Kemudian keadilan legalis adalah keadilan yang didapat berdasarkan undang-undang untuk kebaikan bersama. Ya kalau misalnya salah, tidak melaksanakan undang-undang, ya harus kena hukuman. Kalau melaksanakan, ya jangan kena hukuman. Itu kalau sudah melaksanakan undang-undang tapi tetap kena hukuman, kan namanya tidak adil gitu. Itu keadilan menurut Aristoteles. Jadi itulah teman-teman sumber Pancasila sebagai dasar pengembangan teks dari segi sejarah, ya, secara historis. Kita lanjutkan sumber pengembangan teks dari segi sosiologis, yaitu ditemukan pada masyarakat bangsa Indonesia yang sangat memperhatikan dimensi ketuhanan dan kemanusiaan. Jadi manakala ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut tidak sejalan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan, biasanya akan terjadi penolakan otomatis dari masyarakat Indonesia. Itu secara sosiologis. Jadi karena masyarakat bangsa Indonesia itu lebih memperhatikan dimensi ketuhanan dan kemanusiaan daripada ipteks. Jadi ipteks juga tetap harus sejalan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan tersebut. Contohnya saja, pada saat ada akan dibangun nuklir gitu ya, ada pembicaraan bahwa di Indonesia akan dibangun pembangkit listrik tenaga nuklir. Itu sempat terjadi penolakan oleh masyarakat di Indonesia. Karena apa? Karena dirasa PLN tadi akan dapat memberikan dampak lingkungan yang buruk. Misalnya nuklir itu kan mengeluarkan limbah ya, mengeluarkan output, mengeluarkan ampas, itu dikhawatirkan bisa mencemari limbah perairan, limbah udara, limbah pertanian bisa tercemar. Kemudian jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, bisa terjadi bencana kemanusiaan. Jadi itulah contohnya saja. Ya kita mengetahui memang nuklir akan bisa memberikan banyak manfaat bagi umat manusia, ya, pembangkit listrik ya. Terutama pembangkit listrik tenaga nuklir kan bisa memberikan daya listrik yang sangat besar dibandingkan PLT lainnya, daripada pembangkit listrik lainnya. Misalnya pembangkit listrik tenaga angin, tenaga air, tenaga uap, tenaga panas dingin, panas bumi, maaf. Pembangkit listrik tenaga panas bumi itu kan, pembangkit listrik tenaga nuklir akan jauh lebih besar daya listriknya, dan juga mungkin juga lebih hemat kalau dibangun oleh pemerintah. Tapi tentu saja kita tidak hanya mengedepankan teknologi dan hemat saja, tapi juga harus tadi itu memperhatikan nilai ketuhanan dan nilai kemanusiaan. Nah, mungkin teman-teman lovers masih ingat ada peristiwa bencana nuklir di Jepang ya, teman-teman. Pada tahun 2011 kan di Fukushima, Jepang, sempat terjadi gempa 9 skala Richter, dan
juga disusul dengan tsunami, tsunami Sendai gitu ya. Eh, tapi mungkin saya ceritakan di lain waktu saja karena ini sudah petang dan sudah hampir maghrib juga. Mungkin di sesi kedua saya akhiri di sini. Terima kasih banyak untuk Bakti Lovers yang telah setia untuk mendengarkan curhatan saya. Jika ada kritik dan saran yang membangun, silakan disampaikan kepada saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.